Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa dan kita bersuka cita karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan mari bersama-sama waktu ke depan kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Allah hadir dalam setiap ibadah kita dan kita percaya bahwa di saat kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Mari sebelum lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami semua pada malam hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyertai ibadah kami saat malam hari ini. Seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan ataupun sedang di rumah ataupun yang sedang mengikuti ibadah malam hari ini, biarlah juga Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, mengurapi kami semua sehingga sungguh ibadah kami malam hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini Tuhan terus memberikan kita kekuatan, amin. Dan kita boleh memasuki bulan Desember, sukacita Natal terdengar di mana-mana. Dan kita pun mau bersukacita, kita mau merasakan kehadiran Tuhan yang sudah lahir bagi kita semua. Haleluya, mari kita muliakan Dia, kita sambut saja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Sang Penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Karena kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Dan biarlah malam hari ini pun kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Sehingga kami pun boleh ada saat malam hari ini. Membawa kehidupan kami. Semuanya karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa.
menghitung hari-hari kami ya Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami bersyukur dapat menapaki hari demi hari dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh tiba di akhir penghujung bulan ini ya Tuhan. Bulan Desember, penghujung tahun di 2023 ini, kami menyadari jika kami boleh menjalani hari-hari yang sudah kami lewati, semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hati kami terus bersyukur Tuhan, hati kami terus bersuka cita, hati kami terus memuliakan Tuhan, mata kami tertuju dan terarah hanya kepadamu. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sambil mengangkat tangan kita, sama-sama kita naikkan syukur, kita naikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur kepadamu Tuhan. Begitu banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan biar Tuhan segala ucapan syukur kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, biar kami semua memiliki hati, telinga seorang murid supaya kami boleh dibentuk menjadi milik kepunyaan-Mu yang boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, umat-Mu maupun hamba-hamba-Mu yang di studio, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita sehingga kita boleh ada saat ini. Kita boleh sampai di akhir tahun. Semua dalam keadaan baik oleh karena Tuhan, amin. Dan kita patut mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk kepada akhir tahun di mana kita juga boleh akan bersama-sama merayakan Natal nanti, dan juga kita boleh sama-sama juga merayakan tahun yang baru nantinya. Tapi sebelumnya mari, sebelum kita melakukan banyak hal di tahun ini, mengakhiri tahun ini, untuk mengakhiri tahun ini, mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk kita boleh menghadapi hari-hari hidup kita. Ya, kita langsung saja membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu, hari ini kita hanya merenungkan satu ayat, namun melalui ayat firman Tuhan hari ini, kiranya ini boleh membuat kita semakin dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan langsung saja membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Kalau judulnya di situ tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-20 saya langsung membacakannya untuk kita semua. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi, ayat 20, saya membacakannya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin, untuk firman Tuhan yang boleh kita baca. Dan firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah perkataan malaikat kepada Yusuf yang adalah tunangan dari Maria yang boleh mengandung, yang boleh diperkenankan Tuhan untuk mengandung Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan untuk kita semua, boleh kita renungkan hari ini adalah tentang, judulnya adalah jangan takut. Kenapa saya ambil ini? Karena tadi di awal pembacaan firman Tuhan tadi itu, kata malaikat kepada Yusuf adalah jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan itu adalah permasalahan manusiawi. Permasalahan yang selalu bisa dihadapi oleh siapapun, dialami oleh manusia siapapun itu, mau anak kecil, orang besar, orang yang orang yang sudah lanjut usia, orang yang laki-laki, perempuan, ya kan, anak kecil, siapapun pasti punya ketakutan.
Dan ketakutan itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Orang kaya pun ada takutnya, orang miskin ada takutnya, ya kan? Semua orang punya ketakutannya masing-masing dan semuanya itu ada di dalam porsinya setiap orang juga itu masing-masing. Bapak sekalian, kita dapat merasakan ketakutan ketika kita boleh berhadapan dengan sesuatu, berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Nah, dan hal itu normal bagi kita manusia. Normal untuk kita merasakan takut ketika kita menghadapi permasalahan, kita langsung bilang, aduh, kita mengalami ketakutan, itu hal yang wajar, itu hal yang normal, ya, itu hal yang normal untuk kita alami. Namun kita kalau tinggal di dalam ketakutan itu yang tidak normal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari-hari ini di dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian yang membuat kita merasa takut. Benar? Berita-berita yang membuat kita merasa takut, berita tentang nanti ada virus baru yang itu lebih lagi dari COVID-19, nah, gitu kan. Terus ada lagi yang saya baca berita, ada pengembangan nyamuk untuk penangkal daripada DBD, tapi ada juga yang menangkal. Itu tidak benar loh, itu rancangan global untuk membuat beginilah. Pokoknya itu semua membuat kita dengar berita-berita itu semua membuat kita jadi langsung takut, langsung khawatir, berpikirnya udah kadang-kadang melampaui batas, akhirnya kita menjadi kita bisa tinggal di dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang hari-hari ini terjadi, kita pun bisa mengalami ketakutan apa yang akan terjadi dengan bangsa kita nanti di tahun 2024, ya kan? Baru akhir 2023 aja sudah seperti ini. Gimana nanti di pemilu 2024, ya kan? Kita semua punya ketakutan masing-masing akan kehidupan pribadi, kehidupan kelompok, kehidupan dalam bergereja, kehidupan dalam berbangsa, ya kan? Kita punya ketakutan-ketakutan semua. Namun di menjelang Natal ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali untuk jangan takut untuk menghadapi segala sesuatu yang dalam terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat mengapa kita dapat menjadi takut. Ketakutan dapat terjadi kepada setiap orang, sekalipun orang itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ya kan? Saya percaya bahwa sekalipun contohnya seperti Nabi Elia, ya kan? Dia kurang dekat apa coba sama Tuhan. Dia Nabi Tuhan, ya kan? Tapi dia punya ketakutan ketika ada persoalan dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Dia langsung takut, ya kan? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa sampai akhirnya dia melarikan diri, ya kan? Dia melarikan diri dan mempertanyakan Tuhan, ya kan? Dia mempertanyakan semuanya. Kenapa dia harus alami seperti ini, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kita hadapi hari-hari ini juga sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita juga seperti apa yang terjadi kepada Nabi Elia, ya kan? Kita jangan sampai kita menghadapi persoalan kita langsung bilang, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, persoalan hidup ini membuat aku semakin down, membuat aku semakin, ya akhirnya tinggallah kita di dalam ketakutan itu. Tinggallah kita di dalam di dalam kekhawatiran yang sangat-sangat itu, ya kan? Ketakutan ada juga yang secara positif. Contohnya ya seperti kita takut akan Tuhan, kita takut berbuat kesalahan, ya kan? Tapi ketakutan yang negatif banyak sekali yang kita alami. Contohnya kita juga seringkali apa yang seharusnya kita tidak perlu pikirkan, kita pikirkan, gitu kan? Jadi akhirnya membuat kita terkungkung di dalam ketakutan itu. Nah, akibat dari ketakutan kita itu adalah yang pertama kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan pengharapan seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia, ya kan? Hari ini kita diingatkan untuk apa? Kita jangan sampai takut, jangan takut. Sekali lagi hari ini kita diingatkan untuk jangan takut untuk menghadapi persoalan yang akan kita hadapi hari depan, di hari esok,
tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, kita tidak perlu takut. Karena yang seperti tadi pesan Natal untuk pesan firman Tuhan kepada Yusuf, yaitu lihat di situ dikatakan bahwa Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita lihat firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf bahwa Yusuf jangan engkau takut. Jangan engkau takut akan apa? Yang dapat saya lihat dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah jangan takut akan keselamatan hidupmu, ya kan? Coba kita lihat. Yusuf pasti mengalami ketakutan, punya tunangan, sudah hamil, sedangkan hukum yang ada di sana kalau sampai ada seperti itu dirajam dengan batu, ya kan? Sampai mati bila perlu kan. Nah, dalam hal ini keselamatan hidup mereka itu terancam. Nah, dan dalam hal ini malaikat mau katakan kepada Yusuf bahwa jangan takut. Keselamatan hidupmu itu ada di dalam Tuhan. Karena apa? Semua yang terjadi itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Anak yang ada di dalam kandungan istrimu, tunanganmu itu adalah dari Roh Kudus, adalah dari Tuhan. Kalau dari Tuhan berarti kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan keselamatan kita, ya kan? Seperti Yusuf. Yusuf akhirnya bangun dan dia melakukan seperti apa yang malaikat Tuhan katakan. Dia tidak lagi seperti rancangan dia yang sebelumnya di ayat 19 dia akan menceraikannya secara diam-diam. Dia tidak melakukan itu, tetapi dia berani, dia menghilangkan rasa takut dengan perkataan malaikat tadi, jangan takut. Dia bangun dan dia hilangkan rasa takut itu dan menatap masa depannya, menatap hari esoknya dengan apa? Jaminan keselamatan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yusuf bahkan sampai Yesus lahir, benar? Yesus lahir, Yusuf tetap baik-baik saja. Itu bukti bahwa apa? Keselamatan Tuhan berikan, ya kan? Janjinya tidak pernah dia langgar, janjinya tidak pernah terlambat untuk dia tepati, ya kan? Ketika ada orang yang mau membunuh, Tuhan memberikan mimpi kepada dia untuk membawa mereka ke Mesir lah, membawa pulang mereka ke tempat mereka harus tinggal lah. Banyak cara Tuhan untuk membuat dia tidak menjadi takut akan hidupnya. Rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup Yusuf itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita takut akan apa? Masa depan kita. Kita takut akan apa? Pekerjaan kita ini sudah pas apa belum ya? Ataupun yang sedang khawatir, yang sedang ketakutan. Tuhan, orang lain saja yang punya pekerjaan bisa drop out loh. Apalagi saya yang belum punya pekerjaan. Ya Tuhan, hidup ini sudah penuh dengan ketakutan. Sudah penuh dengan bermacam-macam perkara-perkara di dalam pikiran. Dan akhirnya yang tadi, akibat dari ketakutan kita, akibat dari kekhawatiran kita itu, kehilanganlah semuanya. Damai, sejahtera, sukacita, pengharapan, hilang semua. Namun hari ini kita mau belajar dari Yusuf, bahwa kita percayakan hidup kita untuk percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Hidup kita keselamatan secara badani ini Tuhan jamin, apalagi keselamatan hidup kita secara rohani pun Tuhan sudah jamin dengan apa? Dia mati bagi kita, ya kan? Jadi tidak perlu kita khawatir akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang sakit, ya istilahnya kan, kita sedang sakit dan vonis dokter sudah datang kepada kita. Keselamatan kita ini sudah ada di ujung tanduk istilahnya. Tapi rancangan Tuhan bisa saja jauh daripada semua perkataan orang. Ya kan? Bisa saja jauh dari semua apa yang rancangan manusia. Namun satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita mempercayakan hidup kita untuk jangan takut. Percaya akan setiap firman yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari hidup kita boleh melihat ada perkara besar yang Tuhan boleh lakukan, sehingga seperti tahun-tahun sebelumnya ketika kita melihat COVID, ya ampun ini bisa selamat enggak ya dari COVID istilahnya kan, bisa selamat enggak ya dari dari pandemi ini. Ternyata
sampai akhir tahun 2023 Tuhan luar biasa memberkati kita, menyertai kita, ya kan? Keselamatan Dia berikan bagi kita. Karena itu jangan takut akan keselamatan kita. Hal yang kedua, jangan takut akan persoalan hidup kita. Jangan takut. Yang kedua, jangan takut akan persoalan hidup kita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan yang akan dihadapi oleh Yusuf tadi itu bukan perkara biasa ya, bukan persoalan biasa ya. Menyangkut hidup dia, menyangkut hidup tunangannya, menyangkut keluarganya, nama baiknya, istilahnya kan. Dia ini adalah keturunan Daud, wow, Raja Daud loh. Ini nama baik keluarga yang dijaga istilahnya kan. Tapi persoalan itu semua tidak membuat dia menjadi ciut untuk akhirnya lepas tangan istilahnya. Dia langsung tidak mau lagi dengar, dia tidak mau lihat lagi rancangan Tuhan dalam hidup dia tidak melihat lagi persoalan-persoalan itu, namun dia melihat akan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk dia menjadi bapa dari Yesus yang adalah juru selamat. Sampai Tuhan mempercayai dia untuk engkau harus memberikan nama dia. Apa? Immanuel, Allah beserta kita. Berarti Allah menyertai Yusuf, Allah menyertai kita semua sampai hari ini. Dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi setiap persoalan, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan tidak pernah meleset sedikit pun dari kehidupan kita. Persoalan apa yang kita hadapi? Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya bilang, mungkin sakit penyakit, keluarga, pekerjaan, banyak hal yang akan kita hadapi hari-hari ke depan ini dengan kita melihat begitu banyak kejadian berita, kejadian alam, ya kan? Membuat kita menjadi khawatir, membuat kita makin lama persoalan hidup ini bukan makin berkurang, tapi makin lama persoalan hidup ini makin lama makin bertambah istilahnya kan. Jadi membuat kita untuk Tuhan bisa saja hopeless istilahnya kan, kita bisa hilang pengharapan kepada Tuhan, kita bisa hilang segala sesuatu. Namun hari ini perkataan firman Tuhan untuk jangan takut untuk menghadapi segala persoalan hidup kita ini akan menguatkan kita semua. Menguatkan kita untuk apa? Menatap hari depan kita, menatap persoalan itu bahwa Tuhan yang kita percayai, Allah yang kita percayai itu lebih besar dari persoalan kita. Lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Lebih besar dari sakit yang kita hadapi. Lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini yang dilihat oleh mata kita. Tuhan kita lebih besar. Mungkin ini klise ya Bapak Ibu Saudara sekalian, namun itu adalah sebuah perkataan iman. Memang iman itu kadang-kadang iman itu melebihi daripada apa yang dilihat oleh mata. Jadi memang perkataan iman itu perlu untuk menghadapi apa? Hari-hari hidup kita, menghadapi apa? Persoalan-persoalan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Mari taruh di dalam hati kita untuk menghadapi tahun 2024. Kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak menjadi ciut. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan membuat kita boleh menatap hari-hari hidup kita dengan kita melihat Tuhan. Karena apa? Sudah banyak persoalan, sudah banyak perkara-perkara yang Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, terus percaya kepada Tuhan dan jangan takut. Amin untuk firman Tuhan. Sama kita nyanyi pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Namun kita nyanyikan dari awal banyak perkara. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Ajar kami untuk tidak takut akan apapun oleh karena kami punya Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam lembah kekelaman. Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, Engkau Tuhan beserta kami-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih Yesus Tuhan buat penyertaan-Mu ya Allah di dalam kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari ucapkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau yang menyertai, karena Engkau yang menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Suka duka hidup kami Engkau ada, lembah kekelaman Engkau ada, sungai sukacita Engkau ada beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang tahun 2023 Tuhan menyertai kami. Kami percaya di tahun 2024 pun Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Yesus, taruh roh-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami tidak takut menghadapi hari-hari hidup kami. Taruh roh-Mu lebih lagi dalam kami Tuhan, biar hati kami kuat menghadapi persoalan hidup kami. Biar hati kami kuat menghadapi setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Umat-Mu saat ini dimanapun berada ya Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, nyatakan kasih setia-Mu bagi mereka. Nyatakan anugerah-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Tangan-Mu menyertai kami, kami percaya umat-Mu Tuhan Engkau sertai. Mereka adalah tembusan-Mu ya Tuhan. Engkau membayar mereka dengan darah yang mahal. Kami percaya Engkau menyertai kehidupan mereka saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam setiap keadaan mereka Tuhan, Engkau ada di sana beserta mereka. Terima kasih Yesus. Umat Tuhan, mari percaya bahwa Allah besertamu. Percaya bahwa Allah menyatakan kasih setia-Nya dan tidak akan pernah berakhir. Mari taruh itu di dalam hatimu. Renungkan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Dan biar itu menguatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biar firman yang kami dengar menguatkan kami, menghilangkan segala ketakutan kami, menghilangkan segala keraguan kami, dan membuat kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Jangan takut mengakhiri tahun ini dan jangan takut untuk memasuki tahun yang baru. Amin. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang akan terus menyertai kita dan memampukan kita, dan sehingga sukacita Allah terus mengalir. Terima kasih buat Evangelis Dewi Srianti GW yang boleh menjadi berkat saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk kegiatan kita besok pada hari Minggu tanggal 10 Desember ada perayaan Natal jam 5 sore di kondominium Taman Anggrek lantai 7 ruang Anggrek 2 jam 5 sore, dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah sekolah minggu akan bergabung bersama-sama dalam perayaan Natal kita, dan juga akan secara live streaming melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek.
Mari kita semua boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal sehingga kita bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dan pada hari Selasa nanti tetap ada faith.com jam 8 malam melalui aplikasi Zoom, link akan dibagikan pada hari Selasa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek. Dan juga terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk mendukung terus pelayanan ini juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita juga terus hari lepas hari dekat dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah kita yang semakin dekat juga kepada Tuhan. Kita juga akan terus berdoa buat bangsa dan negara kita sehingga menjelang memasuki bulan Desember ini Tuhan akan mengaruniakan keamanan dan bangsa kita terus damai sejahtera. Mari kita akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang semuanya, kita bernyanyi bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur padamu kesempatan malam hari ini Bapa di sorga, karena anugerah-Mu bagi kami yang telah menolong memberkati kami. Kami percaya juga kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah bersekutuan, bahkan peneguhan Tuhan bagi kami melalui firman-Mu, supaya dalam setiap keadaan, bahkan juga dalam setiap komposisi kehidupan kami, maka kami selalu percaya bahwa Tuhan menolong kami. Kami tidak pernah takut, bahkan kami tidak pernah bimbang, karena ada Tuhan sang penolong bagi kami. Terima kasih, biar kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan, khususnya para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, menyampaikan firman, diberkati Tuhan. Bahkan seluruh tim yang tergabung dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan juga yang bersama-sama mengikuti akan agenda ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya di mana mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di depan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami di jelang akhir tahun ini. Mari Tuhan tolong supaya keamanan terjadi, bahkan juga kondusivitas yang tinggi boleh kami rasakan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan untuk terus berjalan di bangsa ini dari waktu ke waktu hingga jelang pergantian tahun pada 2023 ke 2024. Terima kasih, kami berdoa biar kiranya peneguhan-Mu ada pada kami. Kota Jakarta ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa juga pemerintah kota boleh bekerja dengan baik, mendatangkan keamanan, kenyamanan, sehingga di dalam mengakhiri tahun ini, memasuki tahun-tahun yang baru di depan, kami percaya semua dalam kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk daerah kami pelayanan di kondominium Taman Anggrek, diberkati oleh Tuhan. Kasih kemurahan-Mu Tuhan ada pada kami dan Engkau menyertai kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Sebentar kami mengakhiri akan ibadah ini, kami rindu Tuhan memberkati kami, menolong kami semua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, saudara jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada surga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu.
Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu, dan diberkati engkau dalam segala hal. Tuhan mengangkatmu naik tinggi dan tidak turun, jadikan kepala bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan sampai berjumpa dalam ibadah kita esok hari dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati.